Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Duta Wakaf yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur di kesempatan siang hari ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan ya untuk hari ini kita akan menyaksikan satu proses ikrar wakaf ya. Ikrar wakaf ini insyaallah akan dilaksanakan ya, akan diikrarkan oleh Bapak Sudianto dan Ibu Nurjana insyaallah ya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang ya di Lembaga Wakaf IKADI ya, sebagai nazir wakaf yang insyaallah akan menerima amanah wakaf dari Bapak Sudianto ya, dan juga dari Ibu Nurjana insyaallah, dan seluruh para wakif ya yang berwakaf ke IKADI ya. Mudah-mudahan Allah SWT ridho, ya Allah berkah insyaallah. Sallallahu salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umat beliau yang dalam satu sabda Rasulullah SAW ya. Ini saya sampaikan, ini penting banget, yaitu ada Rasulullah mengatakan begini ya. Ini penting banget. Kenapa sih Rasulullah SAW menyampaikan hadis idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, putus amalnya, yang qata amalu illa min salasin, kecuali 3 perkara, putus amalnya kecuali 3 perkara ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan amal anak yang solih. Nah, apa hubungannya? Nanti kita mau menjelaskan sedikit ya tentang umat Rasulullah tadi. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang lain ya, bunyi hadisnya begini, wadittu law ra'aitu ikhwani. Jadi Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, ya para sahabatku, aku rindu pengen ketemu dengan saudaraku. Kemudian sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Kata Rasulullah, bukan, antum ashabi, la bal antum ashabi, bukan, tapi kalian adalah sahabatku, ya, ashabi, sahabatku. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, waman ikhwanuka, siapakah saudaramu? Kata Rasulullah, alladzina amanu bi walam yaruni, itu umatku, orang-orang yang belum melihatku, tapi mereka rindu ketemu dengan aku. Nah, ini apa korelasinya ya antara hadis yang pertama dengan hadis kedua? Hadis yang pertama Rasulullah sampaikan bahwa apabila manusia meninggalnya putus amalnya ke 3 perkara. Oke ya. Yang kedua, hadisnya tadi apa bunyinya? Bahwa Rasulullah rindu pengen ketemu dengan kita umatnya. Nah, bagaimana mempertemukan antara kerinduan Rasul untuk ketemu dengan kita, sedangkan Rasul tahu kita ini sangat kurang amalnya. Nah, kalau hari ini boleh kita timbang yuk sama-sama hari ini. Sudah sejauh mana antara amal kita dengan dosa kita? Sedangkan beratnya amal itulah yang akan menjadi, kenapa sih ada al-mizan, ada timbangan amal ya, karena disitulah akan menentukan bahwa amal seseorang membuatnya layak untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk masuk surga. Maka Rasulullah menyampaikan hadis. Untuk apa? Untuk bagaimana kerinduan Rasul dengan kerinduan kita itu bertemu. Rasulullah rindu pengen ketemu dengan kita. Tapi Rasul tahu kita ini dosanya banyak, amalnya sedikit. Maka diberikan satu kesempatan amal, yaitu dengan punya wakaf. Sehingga kita meninggal dunia, amal kita bertambah, ya, jadi masjid, jadi kelas, jadi madrasah, jadi rumah tahfidz yang kita wakafkan ini mendapatkan pahala terus mengalir, sehingga amal kita lebih berat dari dosa kita. Nah, dengan beratnya amal itulah mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, kasih sayangnya untuk kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertemulah ya kerinduan Rasul untuk ketemu dengan kita umatnya. Nah, maka Rasulullah memberikan solusi sebenarnya untuk kita untuk punya wakaf. Dengan tujuan mudah-mudahan itu menjadi penyelamat kita di alam kubur, penyelamat kita nanti di padang mahsyar, ditimbang amal kita, kita selamat karena kita punya wakaf. Karena wakaflah yang akan menyelamatkan seseorang setelah meninggal dunia. Ya kan, ayatnya jelas ya, ayatnya kita hafal semua. Ya. Rabbi laula akhartani. Ya Allah Tuhanku, sekiranya Engkau memberikan aku kesempatan sedikit waktu lagi untuk diberikan hidup, maka fa'asad dakoh. Nah, maka kita hari ini melakukan satu proses, yaitu proses ikrar wakaf. Ini bagian dari sedekah kita. Sedekah jariyah bahkan yang terus mengalir, yaitu adalah wakaf.
Nah, mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang meneladani beliau, yang rindu ketemu beliau, melakukan satu cara, satu amalan yang dianjurkan Rasul, dicontohkan Rasul, dicontohkan para sahabat, diikuti para sahabat, dan itu merupakan tradisi para sahabat. Ya, tradisi para sahabat, lifestyle kalau sekarang itu. Lifestyle-nya para sahabat apa? Wakaf. Karena berlomba-lomba, beneran mereka berlomba-lomba. Utsman, Abu Bakar, Ali, ya sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu orang-orang yang punya wakaf luar biasa. Nah, memandang wakaf tidak seperti kita memandang wakaf. Wakaf kan sunnah. Wakaf nanti saja. Wakaf kan nggak wajib. Tapi bagi para sahabat, bagaimana mereka memandang wakaf? Ini adalah kebutuhan. Ini dicontohkan Rasul. Mereka ikuti. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan yang kedua tadi adalah kita menjadi umat Rasul yang bisa meneladani Rasul SAW dan para sahabat, sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita, insyaAllah para duta wakaf ya, para pejuang-pejuang wakaf. Kita pengen setiap kita punya wakaf, kita pengen keluarga kita punya wakaf, kita pengen support lembaga wakaf. Nah, IKADI adalah salah satu ya ormas Ikatan Dai Indonesia yang memang konsen membina umat ya, memberikan pembinaan, pendidikan ya, pencerahan kepada umat dimanapun di seluruh Indonesia dan membangun masjid-masjid. Informasi Bapak Ibu semuanya hadir, hari ini sudah ada lebih dari 350-an masjid yang sudah dibangun IKADI. Di antara foto-fotonya itu ya, di dinding, di jalan-jalan itu di antara masjid yang sudah dibangun dan terus dibangun. Ya, pesantren juga dibangun. Ya, dan ini adalah dari wakaf-wakaf para orang-orang yang mengamanahkan wakafnya. Nah, sekarang ini kebutuhan masjid itu banyak banget. Tanah wakaf IKADI ini yang sudah diwakafin oleh orang-orang ke IKADI itu udah banyak banget. Banyak banget, di mana-mana tempat sudah ada tanah wakaf. Cuma membangunnya butuh uang ya. Nah, uangnya ini belum ngumpul. Nah, inilah hari ini Pak Sudi sama Ibu Nurjana ya, insya Allah akan ikrar wakaf. Kita doakan mudah-mudahan ini adalah satu bentuk ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu bentuk kesadaran diri bahwa ini adalah satu bekal terbaik yang ingin kita persiapkan sebelum datangnya kematian kita. Kenapa sih harus sekarang ikrarnya? Karena kita nggak pernah tahu besok. Jangankan besok, setelah ini pun kita nggak ada yang tahu. Ya, setelah ini minggu depan, tahun depan, ya, maka kita perlu siapkan. Sejak kapan? Sejak hari ini juga. Oke, ya. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, ya saya ingin menyampaikan sambutan sedikit mewakili IKADI. Ya, IKADI adalah ormas ya yang sudah berdiri sejak tahun 2000 yang lalu lah, ya sudah cukup lama sebenarnya lembaga wakafnya ini baru ya. Walaupun sebenarnya IKADI dari awal memang sudah melakukan kegiatan dakwah ya, pembinaan, membangun masjid dan sebagainya. Tapi secara resmi Badan Wakaf Indonesia itu baru 2019-2020 ya. Baru punya sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia, berhak mendapatkan kesempatan untuk secara resmi bisa mengelola wakaf-wakaf ya. Dan hari ini IKADI sudah bekerja sama dengan namanya Asuransi Jiwa Syariah Alliance ya. Di tahun 2021 di akhir Desember ya, kita kerjasama MOU dengan Alliance Syariah untuk menjadi mitra nazir wakaf yang akan menerima dan mengelola wakaf-wakaf dari nasabah-nasabah Alliance ya. Nasabah Alliance, bagaimana metodenya? Mereka membuat namanya polis asuransi jiwa. Apa pentingnya polis asuransi jiwa ya? Ini perlu saya sampaikan ya. Ini adik orang tuanya siapa? Nah, contoh gitu. Saya punya anak ya kan. Artinya anak kita punya harapan sekolah lama dong ya. Punya harapan mereka nanti lanjut SMP, SMA, kuliah, benar ya. Tapi kita orang tua yakin nggak bisa menemani anak kita sampai mereka harapannya ya harapan kita punya umur panjang, menyaksikan mereka menikah dan seterusnya. Tapi kan banyak kejadian yang orang tua meninggal sebelum melihat anaknya berhasil. Setuju ya, benar ya? Nah, maka apa yang disiapkan orang tua? Orang tua menyiapkan namanya asuransi. Bila mana orang tua meninggal dunia, maka ada uang santunan asuransi yang akan keluar. Uang tersebut untuk ahli waris. Agar ahli waris di sini, contoh siapkan Pak Sudi nyiapkan 300 juta ya Pak Sudi ya, contoh nih. Pak Sudi 300 juta hari ini. Nah, dari 300 juta itu ya 45%-nya 135 juta diwakafin. Ada 100 berapa sisanya? Berapa nih sisanya? 165. Nah, terus 65 juta itu warisan.
buat istri atau buat anak, dan buat anak gitu. Jadi sebagiannya untuk apa ya, kalau kita meninggal kan namanya orang yang masih hidup tetap butuh biaya dong. Setuju ya? Kita mati, tetap butuh biaya orang yang hidup. Anak kita, istri kita butuh biaya kan? Butuh biaya sekolah, butuh biaya bayar rumah, listrik, makan dan seterusnya. Nah, uang dari aliansi inilah yang akan diterima oleh ahli waris kita untuk mereka melanjutkan pendidikan. Ya, untuk mereka melanjutkan hidup lebih baik. Untuk kita yang meninggal, ada wakaf yang diserahkan ke IKADI. Nah, karena alian sudah kerjasama nih sama IKADI. Jadi uang yang akan diterima itu nanti 135 juta akan diserahkan ke lembaga wakaf IKADI. Untuk apa? Nah, wasiatnya hari ini akan dibacakan. Pak Sudi wasiatnya nanti seperti yang dalam kerar itu nanti adalah untuk pendidikan dan dakwah, untuk pesantren berarti ya, dan kegiatan dakwah. Ibu mewasiatkan untuk masjid, ya benar ya. Untuk masjid nanti dibangunkan masjid atas nama Ibu Nur Jannah. Nah, siapa yang akan menjalankan amanah itu? IKADI. Gitu. Nah, karena proses ini perlu diikrarkan, ya syarat sahnya adalah ada persetujuan. Ahli waris menyetujui bahwa nilai asuransinya tersebut diwakafkan sebagian. Nah, ini ada fatwa MUI-nya. Fatwa nomor berapa? 106 ya tahun 2016 ya, tentang wakaf melalui manfaat asuransi jiwa syariah. Alian bekerja sama dengan beberapa lembaga wakaf. Salah satunya adalah IKADI untuk menerima wakaf dari nasabah-nasabahnya dan mengelola wakafnya tersebut. Nah, seperti itu prosesnya. Kenapa harus wakaf melalui asuransi? Kenapa? Ya, karena melalui asuransi kita bisa mengoptimalkan wakaf kita. Kita bisa memberikan wakaf dalam jumlah yang lebih banyak, lebih besar. Kenapa? Ya karena kalau kita mau langsung, contoh nih Pak Sudi hari ini, langsung 135 juta. Jadi gimana Pak Sudi? Berdua berarti 200 berapa? 70 ya. 270 juta. Nah, Pak Sudi sudah ada belum 270 juta? Belum kan? Belum ada. Tapi Pak Sudi bisa lakukan itu dengan cara mencicil di asuransi. Pak Sudi buat polis 500 ribu, Ibu Nur Jannah 750 ribu per bulan. Disisihkan dari Allah yang kasih rezeki kan. Allah kasih rezeki kepada kita, titipkan rezeki, disisihkan untuk menjadi wakaf dan untuk menjadi waris. Nah, kenapa ini penting? Ya karena bagaimana kita memandang wakaf itu bekal akhirat kita, bekal perjalanan kita. Maka kita sisihkan 30 ribu itu, kalau 30 ribu per hari berapa sebulan? 900 ribu ya. Berarti masih gede. Berarti kalau 500 ribu berapa per bulannya? Per hari. Berapa? 15 ribu? Per 16 ribu? Kira-kira nih. Nah, ini saya gambar dulu buat teman-teman Quantum Wakaf juga nih, untuk memberikan edukasi ya kepada umat. Kira-kira nih buat Bapak Ibu yang hadir hari ini, teman-teman semua ya. Untuk memberikan pahala untuk orang tua kita. Diniat untuk orang tua kan pahalanya kan? Untuk orang yang kita cintai, keluarga kita, ya. Untuk sama-sama kumpul di surga. Ya kan? Tujuannya kan kita punya pahala yang membuat keluarga kita masuk surga kan? Benar Pak Sudi ya? Kira-kira nyisiin 16 ribu. Berapa orang Pak Sudi? Orang tua, mertua, totalnya yang diniatkan apa? Berapa orang? 5 orang ya? 5 orang. 5 orang berarti per orang 5, 6, anggaplah 20 ribu deh. 4 ribu, anggaplah 4 ribu. Menurut Bapak Ibu yang hadir nih, teman-teman semua yang hadir. 4 ribu rupiah per hari. Untuk menjadi bekal terbaik di alam kubur, bekal dan akhirat kita buat masuk surga, berat nggak sih? Sebagai bakti anak kepada orang tua, berat nggak sih Pak Sudi? Tapi kenapa banyak orang berat untuk menyisihkan 500 ribu sebulan? Padahal itu cuma 4 ribu rupiah per hari. Itu pun pahalanya untuk orang tua yang membesarkan kita. Ibu, ayah. Untuk kita kumpul di surga. Nggak gampang loh orang mengeluarkan 500 ribu per bulan itu, karena menganggap itu adalah pengeluaran. Itu pola pandang, mindset. Tetapi kalau kita memandang ini adalah suatu kebutuhan. Kebutuhan anak-anak kita untuk melanjutkan sekolah sebagai warisan. Kebutuhan bekal akhirat kita sebagai penimbang amal, penambah timbangan amal soleh kita. Maka kita dengan senang hati, dengan rasa bahagia, ini ada bekal saya, ini adalah kebutuhan saya untuk saya masuk surga bersama keluarga kita. Pola pandangnya berbeda.
Nah, kenapa ada pola pandang orang berat mengeluarkan 500.000 1 juta untuk berwakaf? Karena asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ketika kita sudah ada inisiatif, keinginan, semangat untuk berwakaf, bersedekah, berinfak rutin, kata setan jangan. Al-Baqarah 267, 268, 269. Ingat Pak Sudi, saya sampaikan di hari ini. Ya, kepada teman-teman yang lain juga. Ketika kita punya komitmen untuk berwakaf melalui polis asuransi jiwa, godaan terbesarnya adalah dari setan untuk kita berhenti melakukan kebaikan ini. Ya. Asyaitonu ya'idukumullah. Kita dibisik-bisik oleh setan ya untuk tidak melakukan ini karena kata setan jangan. Nanti kamu kurang. Nanti kamu untuk makan keluargamu kurang, untuk ini itu kurang, untuk ini itu kurang, ditakut-takut dengan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan kita disuruh untuk melakukan yang fahsya. Untuk yang fahsya itu lebih ringan loh ngeluarinya, walaupun mahal. Contoh ada fahsya apa nih? Fahsya, tahu fahsya nggak sih? Satu perbuatan amal atau apalah yang sia-sia lah, yang bahkan merusak. Orang berani membayar sesuatu ya untuk duniawi yang itu nggak berguna, cicilan apa gitu ya. Padahal itu kan sesuatu yang mubazir, yang nggak manfaat untuk akhirat. Nyicil per bulan 5 juta, 10 juta, dan seterusnya mau. Tapi nyicil wakafnya nggak mau. Itu tadi, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum, menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang fahsya. Itu lebih gampang orang untuk mengeluarkan uangnya. Ya. Ingat, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan untuk kalian ya ampunan. Pak Sudi, Bu Nurjana, ya hari ini wakaf, ingat, ini adalah janji Allah untuk mengampuni. Ketika kita berwakaf, di situ ada janji Allah untuk memberikan ampunan. Wa fadla, nah ini menarik, fadla. Ya, yang kita nggak pernah tahu. Fadilah Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Ya, fadilah, keutamaan dari Allah. Rizki Allah. Yang Allah berikan di balik sedekah ini, di balik wakaf ini. Dan itu, ya, ucapan Allah SWT. Al-Quran yang bicara. Jadi nggak usah takut. Nah, inilah perlawanan batin hati kita. Kita lebih percaya sama Allah, sama setan yang menggoda kita. Nah, ini saya mau menguatkan buat teman-teman yang punya wakaf. Ya, karena ingat ketika kita berwakaf, kemudahan, ya, ke lapangan rezeki, keagungan Allah akan terbuka seluas-luasnya untuk kita. Wallahu ya'idukum, Allah janjikan. Ya. Yang terakhir ayatnya, ya, ya'idukum wa fadla wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Wakaf kita itu bukan untuk Allah. Artinya, ya, Allah nggak butuh kita sebenarnya. Ya, wallahu wasi'un alim. Ya, Allah Maha luas, lagi Maha mengetahui. Gitu. Jadi, ya, sebenarnya kebutuhan adalah kebutuhan kita. Nah, yu'til hikmata man yasha. Orang-orang yang berwakaf itu adalah orang-orang yang Allah kasih hikmah. Karena ayat hikmah ini nyelip di antara ayat tentang sedekah dan infak. Ya, ayatnya itu panjang tentang sedekah dan infak itu. Ya, jadi apa? Ya, jadi apa? Halo, ya. Jadi apa? Ya, kalau kita dapat keutamaan Allah, yu'til hikmata man yasha. Allah kasih kita hikmah nih. Ya. Wallahu yu'til hikmata man yasha. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang Allah kasih hikmah, faqad utiya khairan katsira. Allah sudah kasih dia sesuatu yang banyak. Ini kenapa ayat ini nyelip di antara ayat sedekah, coba Bapak Ibu, teman-teman semua. Tahu nggak apa sebabnya? Ya. Ayat hikmah nyelip di antara ayat sedekah infak. Orang-orang yang infak, sedekah, wakaf itu orang-orang yang Allah pilih mendapat hikmah. Ya, karena nggak mudah orang untuk mengeluarkan hartanya sedekah, infak, wakaf. Kalau nggak dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur. Hari ini Pak Sudi, ya teman-teman yang sudah berwakaf, bersyukur karena Allah kasih hikmah. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang dikasih hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira. Allah sudah kasih kenikmatan yang banyak, kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak. Maka balik lagi antara sedekah, wakaf, infak itu apa di balik itu semua? Keberkahan hidup dunia dan akhirat. Ya, nggak sederhana nih proses ini. Gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menguatkan kita Pak Sudi ya. Allah terima niat mulianya, amal solihnya. Yakin ya, kita melakukan ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan kebaikan yang banyak. Itu saja ya. Nah, setelah ini kita silakan Pak Sudi ikrar sama saksi. Silakan nanti di sini ya, kita sama-sama dengarkan untuk proses ikrar wakafnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sudi.
Di off dulu. Kemudian kita balik. Silakan.